Hai semuanya. Pada tahun 1908, seorang pemilik bengkel kecil membawa putranya yang berusia 10 tahun ke sebuah arena balap di kota kecil di Italia. Bagi kebanyakan orang, balapan itu hanyalah hiburan sore semata. Namun bagi anak berusia 10 tahun itu, ini adalah pengalaman paling mendebarkan dalam hidupnya. Ia mendengar deru mesin, teriakan orang-orang, dan ketika mobil-mobil melintas, ia mencium aroma karet ban yang terbakar. Vidi una fotografia, mi dissi, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescente. Dan saat itulah anak kecil itu memutuskan untuk membangun mobil balap terbaik di dunia. Para penonton balapan itu tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda. Karena anak yang mereka lihat hari itu tidak lain adalah Enzo Ferrari. Dan mobil-mobil yang kelak ia bangun akan menjadi dasar dari perusahaan otomotif paling ikonik dalam sejarah dunia, yang kini kita kenal dengan nama Ferrari. 1947. It was more than a new car. It was a statement of intent. His victories and defeats. His desire for both performance and beauty. Carlos Sainz, the winner of the Singapore Grand Prix. La vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire. Enzo had lived the dream as a racing driver, built a world-class motor racing team. It's the only brand that has been continuously part of Formula One racing from 1950 onward. Ferrari is the name that has given Italy its reputation for producing some of the fastest, sleekest, and most eye-catching cars on the planet. Dan jika kamu melihat seberapa jauh Ferrari melesat hari ini di pasar, lihatlah grafik ini. Pada tahun fiskal 2023, Mercedes memiliki sekitar 170.000 karyawan dan menjual 2,49 juta kendaraan. BMW memiliki 154.500 karyawan dan menjual sekitar 2,5 juta kendaraan. Sementara itu, Ferrari hanya memiliki 4.988 karyawan dan menjual 13.660 mobil saja. Namun, jika kita melihat valuasi perusahaan, Mercedes memiliki kapitalisasi pasar sebesar 73 miliar dolar. BMW senilai 60 miliar dolar, sedangkan Ferrari bernilai 77 miliar dolar. Artinya, meskipun Ferrari menjual hampir 200 kali lebih sedikit mobil dibanding Mercedes, Ferrari tetap lebih berharga daripada kedua perusahaan itu. Kalau kita menengok ke belakang, sebenarnya hampir mustahil bagi Enzo Ferrari untuk membangun perusahaan senilai 80 miliar dolar. Karena saat ia memulainya, ia tidak punya uang, tidak punya koneksi orang kaya, dan yang paling penting, ia membangun perusahaannya di tengah masa tergelap sejarah modern, Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Namun ketika ia meninggal, ia memiliki kekayaan sekitar 100 juta dolar dan dikenal sebagai salah satu insinyur terbesar dalam sejarah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang anak miskin tanpa uang dan tanpa latar belakang teknik berhasil membangun perusahaan mobil paling ikonik dalam sejarah? Bagaimana ia bisa menciptakan perusahaan bernilai jutaan dolar bahkan di masa krisis ekonomi dan perang dunia? Dan yang paling penting, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kebangkitan legendaris Enzo Ferrari? Ini adalah kisah yang dimulai pada tahun 1908, ketika Enzo baru berusia 10 tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat itulah ia menemukan panggilan hidupnya, ketika ia mendengar deru mesin dan mencium aroma ban yang terbakar. Namun, sementara Enzo bermimpi menjadi pembalap mobil, takdir memiliki rencana lain untuknya. Ketika ia baru berusia 16 tahun, dua tragedi besar menimpanya dan menghancurkan semangatnya, Perang Dunia. Satu meletus pada tahun 1914, dan pada tahun 1916 terjadi wabah flu besar di Italia. It's 1918. For 4 terrible years, more than 40 countries have been mired in the bloodshed. Whole globe was influenced by this war. More soldiers died of the flu than were killed on the battlefield during 4 years of fighting. Wabah flu itu merenggut nyawa ayah dan saudara laki-lakinya. Kehilangan itu tidak hanya menghancurkan keluarganya secara emosional, tetapi juga menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran finansial. Bisnis keluarga mereka runtuh, dan itu terjadi di masa perang. Karena itu,
Enzo tidak punya pilihan selain berhenti sekolah dan mulai bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel. Tak lama kemudian, ia bahkan bergabung dengan militer selama Perang Dunia I, hanya agar bisa menghidupi ibunya. Namun tahukah kalian? Bahkan di tengah kekacauan itu, Enzo menghabiskan banyak waktu mempelajari cara kerja mesin dan memahami prinsip rekayasa teknik melalui pekerjaannya bersama staf militer. Beruntung, setelah beberapa tahun, perang berakhir pada tahun 1918 dan di usia 22 tahun, Enzo Ferrari bergabung dengan perusahaan mobil mewah Alfa Romeo sebagai pembalap. Bagi yang belum tahu, mobil-mobil Alfa Romeo saat itu sering berpartisipasi dalam ajang balap mobil Italia dan dikenal sebagai salah satu produsen mobil terbaik di Italia. Sementara, kebanyakan orang di Alfa Romeo menganggap Enzo hanya sebagai pembalap biasa. Nyatanya ia menunjukkan bakat luar biasa. Dengan kemampuan kepemimpinan, penjualan, dan operasionalnya, ia memberikan hasil yang jauh melampaui ekspektasi. Hingga pada tahun 1924, ia dipercaya untuk memimpin departemen balap Alfa Romeo. Inilah yang menandai awal mula lahirnya merek Ferrari. Pada tahun 1929, Enzo mendirikan tim balap bernama Scuderia Ferrari. Perjanjian antara Alfa Romeo dan Enzo cukup sederhana. Alfa Romeo menyediakan peralatan terbaik dan tercanggih di Italia, sementara Enzo memimpin timnya untuk membangun mobil balap juara. Enzo bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam, untuk menciptakan mobil balap terbaik yang pernah dibuat di Italia. Usahanya membuahkan hasil. Ia berhasil memenangkan banyak kejuaraan sepanjang 1920-an dan 1930-an. Namun, bayangkan ini, setelah memenangkan begitu banyak balapan dan membawa prestasi gemilang, tentu kamu akan mengharapkan penghargaan atau kenaikan posisi, bukan? Tapi ternyata tidak. Sebagai gantinya, Enzo Ferrari justru diberhentikan dari perusahaan. Alasannya, divisi balap dianggap terlalu mahal untuk dijalankan. Lebih buruk lagi, ia dilarang menggunakan nama Ferrari selama 4 tahun karena adanya klausul non-kompetisi dalam kontraknya. Bayangkan, setelah bekerja keras dan membawa kemenangan besar, kamu dipecat dan bahkan dilarang memakai nama belakangmu sendiri. Tentu rasanya sangat menyakitkan. Dan itulah yang dirasakan Enzo. Namun kali ini, ia bukan lagi bocah miskin yang pasrah pada keadaan. Ia bertekad untuk melawan Alfa Romeo secara langsung dan membangun mobil balap yang lebih baik daripada mobil mewah buatan Alfa Romeo. Ia pun mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Auto Avio Costruzioni. Namun, baru saja ia memulai langkah awal dengan desain mobilnya, sebuah tragedi kembali menimpanya. Pada tahun 1939. The German bombers swoop over Polish land. Polish cities and harbors are attacked. Even the capital of Warsaw itself is bombed. Germany and Italy declare war on the United States. It is the first and only time Hitler actually declares war on another nation. The wars in Europe and Asia now merge into a single gigantic world war, the largest war in history. Bagi yang belum tahu, Perang Dunia Kedua melibatkan dua kekuatan besar. Sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, serta poros yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Ketika perang dimulai, Italia diserang oleh pasukan Inggris dan Amerika. Pabrik-pabrik dibombardir, jutaan orang tewas karena pertempuran dan serangan udara, dan sebagian besar wilayah Italia dihancurkan dan dilanda kelaparan serta penyakit. Jelas saja, dalam kondisi separah itu, tidak ada yang peduli dengan balapan atau mobil balap. Lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana Ferrari bisa bertahan hidup dalam situasi seburuk itu? Untungnya, di tengah kekacauan perang, Italia sangat membutuhkan pabrik-pabriknya untuk memproduksi perlengkapan militer. Disinilah Enzo mendapat kontrak dari pemerintah untuk membuat perlengkapan perang, sebuah cara untuk menjaga perusahaan tetap hidup dan menghasilkan uang. Namun, nasib buruk belum berhenti di situ. Ketika ia baru mulai memulihkan bisnisnya, pabriknya dibom oleh pasukan sekutu. Ia terpaksa memindahkan pabriknya ke lokasi baru, tapi tak lama kemudian, pabrik itu dibom lagi. Sekarang bayangkan, jika kamu berada di posisi Enzo, ayahmu meninggal, saudaramu meninggal, bisnismu hancur. Kamu sudah dipecat dari tim yang kamu bangun sendiri. Dunia baru saja melewati dua perang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, dan satu-satunya sumber penghasilanmu dibom 2 kali. Dalam situasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah orang biasa masih punya semangat untuk membangun mobil balap? Tentu saja tidak. Namun, Enzo Ferrari bukan orang biasa. Bahkan ketika ia bekerja siang dan malam membangun kembali pabriknya, ia diam-diam mendirikan sebuah unit rahasia di dalam pabrik, khusus untuk merancang mobil-mobil balap.
itulah api semangat Enzo Ferrari. Seperti kata pepatah, ujian sejati dari gairah bukanlah saat mengejar mimpi, tapi saat kamu tetap berdedikasi di tengah penderitaan. Dan itulah yang dilakukan Enzo Iya menunggu badai perang berlalu. Hingga akhirnya pada tahun 1945 perang berakhir. 2 tahun kemudian, pada tahun 1947, ia mendirikan perusahaan baru bernama Ferrari dengan satu tujuan, membangun mobil balap terbaik di dunia. It was a statement of intent. The beginning of a culture of excellence spanning 75 years. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Italia sedang menderita karena kemiskinan, ketika ekonomi berjalan sangat buruk, apa yang membuat Enzo berpikir bahwa ada orang yang akan peduli pada mobil balapnya? Entah bagaimana, Enzo berpikir bahwa meskipun sebagian besar negara sedang menderita, selalu ada sekelompok kecil orang kaya di Italia yang akan menghargai dan memiliki mobil mewah. Dengan riset pasar sederhana ini dan semangatnya yang tak tergoyahkan, Enzo kembali bekerja keras untuk membangun sebuah mobil yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat. Mobil itu adalah Ferrari 125 S yang diluncurkan pada tahun 1947 dengan mesin 1,5 liter V12 yang sangat istimewa. Jadi, muncul pertanyaan, apa yang membuat mobil kecil ini, yang tampak seperti permen, dianggap sebagai salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat? Ada 3 alasan utama untuk itu. Pertama, sementara kebanyakan mobil hanya bisa mencapai kecepatan maksimum 60 sampai 80 mil per jam, mobil mewah bisa mencapai 100 mil per jam, dan mobil sport kelas atas bisa mencapai 120 mil per jam. Namun, Ferrari 125 S mampu mencapai 130 mil per jam atau sekitar 210 km per jam. Dan itu terjadi pada tahun 1947. Kedua, lebih dari sekadar kecepatan, mobil ini memiliki keseimbangan sempurna antara berat dan tenaga kuda, horsepower, dan hal ini membuat para insinyur di seluruh dunia terpukau. Bagi yang belum tahu, horsepower, HP, adalah satuan untuk mengukur kekuatan mesin. Bayangkan seekor kuda menarik gerobak. Kuda yang lebih kuat akan menarik lebih cepat dan dengan tenaga yang lebih besar dibanding kuda yang lemah. Demikian pula, mesin dengan tenaga kuda yang lebih besar bisa mempercepat mobil lebih cepat dan mencapai kecepatan maksimum yang lebih tinggi dibanding mesin dengan tenaga kuda yang lebih kecil. Namun masalahnya adalah, jika kamu meningkatkan tenaga kuda, maka berat mobil juga ikut bertambah. Kenapa? Karena ketika tenaga kuda meningkat, kamu memerlukan mesin yang lebih besar dengan lebih banyak silinder, komponen internal yang lebih kuat seperti piston dan batang penghubung, dan sistem pendingin yang lebih besar untuk mengatasi panas tambahan saat akselerasi. Semua ini menambah berat mobil. Itulah sebabnya performa mobil diukur dengan satuan horsepower per ton, yakni seberapa besar tenaga kuda yang dimiliki mobil per ton beratnya. Semakin tinggi angka ini, semakin baik performa mobil tersebut. Sekarang, jika kita melihat Ferrari 125 S, mobil ini dirancang dengan sangat menakjubkan. Sementara Alfa Romeo memiliki rasio tenaga terhadap berat 60 HP per ton. BMW berada di angka 95 HP per ton, Ferrari dan Maserati masing-masing berada di 181 dan 229 HP per ton. Artinya, Enzo Ferrari berhasil mengalahkan Alfa Romeo, perusahaan tempat ia dulu bekerja, hanya dengan mobil pertamanya. Hal ini ditambah dengan keberadaan pembalap legendaris menjadi alasan mengapa Ferrari berhasil memenangkan kejuaraan demi kejuaraan. Mereka melakukan debut pada 1950 dan hanya dalam 2 tahun, yaitu pada 1952, tim Ferrari memenangkan kejuaraan dunia pertamanya. Inilah yang membawa pengakuan global bagi Ferrari. Dan yang terakhir, karena mobil-mobil Ferrari tampak seperti karya seni, mobil ini menjadi simbol prestis bagi orang-orang kaya, tidak hanya di Italia tetapi di seluruh dunia. Bahkan, Enzo memiliki filosofi sederhana. Bangun mobil yang tampil luar biasa di lintasan dan cukup indah untuk dipajang di museum. Jadi, mobil Ferrari bukan sekadar kendaraan. Mereka adalah karya seni, puncak dari desain dan rekayasa luar biasa. Setiap lekukan, setiap ventilasi, dan setiap garis pada Ferrari dibuat dengan sangat teliti, tidak hanya untuk meningkatkan performa, tetapi juga untuk memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Sama seperti sepatu Nike milik Michael Jordan atau Macintosh milik Steve Jobs, Ferrari menjadi sebuah mahakarya yang diidamkan banyak orang. Begitulah Enzo Ferrari meletakkan fondasi bagi merek Ferrari. Luar biasa, bukan? Ferrari menjadi bintang dunia dan memenangkan kejuaraan dunia. Jadi, Enzo Ferrari pasti bergelimang uang, kan? Tapi tebak apa yang terjadi?
keuangan perusahaan justru berdarah parah. Kenapa? Karena meskipun Ferrari menjadi simbol impian, Enzo terlalu terobsesi pada kualitas desain dan performa, hingga perusahaannya tidak bisa memproduksi mobil sebanyak permintaan pasar. Faktanya, model seperti Ferrari 250 GTO dibuat sangat terbatas, hanya 36 unit. Akibatnya, meskipun Ferrari menjadi barang langka milik orang kaya, ironisnya, perusahaan itu sendiri hampir bangkrut. Fokus utama Enzo dan timnya adalah program balap dan pengembangan model baru mobil balap yang sangat mahal dan memakan waktu. Inilah bottleneck yang membuat Ferrari terus kehilangan uang. Di saat yang sama, Enzo terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang keras konon. Ia sengaja membuat para pembalapnya saling bersaing dalam satu tim dan memberikan tekanan yang begitu besar, hingga beberapa pembalap kehilangan nyawa di lintasan. Hal ini semakin memperburuk keadaan Ferrari. Dan pada akhir 1960-an, perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana Enzo menyelamatkan perusahaannya? Pertama, ia mendekati Ford untuk mencari modal, namun kesepakatan gagal terwujud. Kemudian, pada tahun 1969, Enzo Ferrari menjual 50% saham perusahaannya kepada Fiat. Kemitraan ini membantu Ferrari dalam dua cara utama. Pertama, Fiat memberikan stabilitas finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengembangan model baru dan mendukung program balapnya. Dan yang kedua, dengan dukungan Fiat, mereka meningkatkan kapasitas produksi dari 619 menjadi 1.246 mobil dan kemudian menginvestasikan lebih banyak uang untuk mengembangkan model-model baru. Disinilah Ferrari membangun pabrik besar untuk mengembangkan bisnisnya. Dan dari sinilah mimpi Ferrari kembali hidup. Ferrari kemudian memenangkan lebih dari 200 balapan Grand Prix dan 16 kejuaraan konstruktor, menjadikannya salah satu tim paling sukses dalam sejarah olahraga tersebut. Namun, meskipun begitu, seiring berjalannya dekade, citra Ferrari mulai berubah. Ferrari mulai dianggap sebagai merek mobil Italia biasa. Karena meskipun Enzo percaya bahwa keindahan sejati mobil terletak pada kemampuannya menang di lintasan, bukan pada desain eksterior atau kemewahan, generasi baru orang kaya menginginkan lebih banyak kemewahan dan estetika di bagian luar mobil. Pasar akhirnya mengajarkan Enzo Ferrari sebuah pelajaran keras. Ego adalah anestesi yang menumpulkan rasa sakit dari kebodohan. Karena itu, Enzo harus keluar dari zona nyamannya dan bekerja sama dengan para desainer terkenal di seluruh dunia. Hasil dari kolaborasi ini adalah beberapa mobil terbaik dalam sejarah Ferrari. Inilah sebabnya, pada tahun 1984, Ferrari meluncurkan Ferrari Testarossa, yang kemudian menjadi mobil Ferrari terlaris di abad ke-20. 1991, Ferrari Testarossa, that legendary and unmistakable. Setelah menyaksikan impian merek Ferrari, Enzo Ferrari meninggal dunia pada tahun 1988. Sementara kebanyakan orang pensiun pada usia 60 atau bahkan berpikir untuk pensiun di usia 30 karena Instagram, Enzo Ferrari tetap bekerja di Ferrari hingga usia 90 tahun. Begitulah besarnya cinta Enzo terhadap mobil dan rekayasa teknik. Dan inilah mengapa tuan-tuan dan nyonya-nyonya, lahirlah era baru bagi Ferrari dengan ketua baru bernama Montezemolo. Apa yang Tim Cook lakukan untuk warisan Steve Jobs, itulah yang Montezemolo lakukan untuk warisan Enzo Ferrari. Sama seperti Tim Cook mengubah Apple dari perusahaan perangkat keras menjadi perusahaan perangkat lunak, Montezemolo mengubah Ferrari dari perusahaan mobil dan mobil balap menjadi merek gaya hidup mewah. Dan kalian akan terkejut mengetahui bahwa saat ini Ferrari menjual produk seperti parfum, topi, dan kaos dengan harga premium yang sangat tinggi. Sebagai contoh, saya baru saja datang ke Dubai melihat pasar di sana. Topi Decathlon dijual seharga 35 dirham, topi Nike termahal seharga 200 dirham. Sedangkan topi Scuderia Ferrari dijual seharga 231 dirham. Secara logika, apakah terdengar masuk akal jika perusahaan mobil seperti Ferrari bisa membuat topi lebih baik daripada merek olahraga terkemuka dunia seperti Nike? Tentu saja tidak. Namun kalian akan terkejut mengetahui bahwa dengan menjual produk-produk ini dengan harga premium tinggi, Ferrari berhasil meraih pendapatan sebesar 572 juta dolar. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin perusahaan mobil bisa menjual produk gaya hidup dengan harga lebih tinggi dan margin lebih besar dibanding merek spesialis gaya hidup itu sendiri? Disinilah masuknya strategi pemasaran jenius Ferrari yang dapat dijelaskan melalui 3 pilar utama: visibility, aspiration, dan halo effect. 2 pilar pertama cukup jelas. Untuk visibilitas, Ferrari bekerja sama dengan pembalap legendaris seperti Michael Schumacher. 7-time world champion.
A man who introduced a generation of fans to the sport of Formula One, Michael Schumacher. One word for Michael. A hero. Kemitraan ini dianggap sebagai salah satu kemitraan paling ikonik dalam sejarah Formula One. Schumacher bergabung dengan Ferrari pada tahun 1996 dan berhasil memenangkan 5 kejuaraan pembalap berturut-turut dari 2000 hingga 2004. Jadi, pada tahun 1990-an dan awal 2000, ketika Michael Schumacher mulai memenangkan kejuaraan, ia menjadi legenda seperti Michael Jordan, yang menghasilkan visibilitas besar dan daya tarik aspiratif untuk merek Ferrari di seluruh dunia. Pada saat yang sama, film-film seperti Fast and Furious, Bad Boys, dan The Italian Job semua mulai menampilkan Ferrari dengan tokoh utama mereka, menciptakan nilai aspiratif yang luar biasa bagi Ferrari. Dan inilah mengapa pilar ketiga muncul, yang dikenal sebagai halo effect. Tahukah kalian bahwa di otak kita ada bagian yang disebut prefrontal cortex? Bagian ini berperan penting dalam pemrosesan emosional dan kognisi sosial. Ketika kita bertemu seseorang atau sesuatu, prefrontal cortex membantu kita membentuk kesan awal berdasarkan informasi yang terbatas. Kesan awal ini kemudian mempengaruhi penilaian dan evaluasi kita, meskipun tidak terkait dengan kesan awal itu. Inilah yang disebut halo effect. Dalam kasus Ferrari, ketika kita pertama kali melihat produk gaya hidup Ferrari, seperti jam tangan, jaket, atau kacamata hitam, prefrontal cortex kita segera memproses informasi yang tersedia. Apa saja data yang tersedia ini? Visual, kita melihat logo Ferrari yang ikonik, yang memicu asosiasi merek. Dengan pengetahuan dan asosiasi kita terhadap merek Ferrari, otak kita mengaitkan logo Ferrari dengan kemewahan, performa, dan eksklusivitas. Inilah yang menciptakan kesan kualitas yang dirasakan, yang berarti meskipun jam tangan, parfum, atau jaket tersebut terbuat dari material yang sama seperti Nike atau Woodland, kita secara otomatis menganggap jaket Ferrari lebih berkualitas dan lebih tahan lama. Ini menghasilkan nilai yang dirasakan. Jika saya memberi kalian 3,8 juta rupiah untuk membeli jaket, dan kalian harus memilih antara Decathlon, Nike, dan Ferrari, maka biasanya kalian akan berpikir seperti ini. Decathlon, murah tapi tahan lama. Nike, cocok untuk gaya dan penggemar olahraga. Dan Ferrari, lebih premium dan terasa seperti dibuat dari material yang lebih berkualitas. Dengan 3,8 juta rupiah, kalian pun akan menyimpulkan jaket Decathlon, sekitar 950 ribu rupiah. Nike, sekitar 2,8 juta rupiah. Dan Ferrari, 3,8 juta rupiah. Inilah bagaimana halo effect yang terbentuk dari kesan awal mempengaruhi proses pengambilan keputusan kita dan meningkatkan nilai yang dirasakan dari produk. Akibatnya, harga produk dibenarkan oleh otak, meskipun secara logika tidak masuk akal. Inilah yang memberikan keunggulan tak tertandingi bagi Ferrari, tidak hanya dibanding perusahaan mobil lain, tetapi juga merek gaya hidup di seluruh dunia. Jadi, dari passion tanpa henti pada mobil dan rekayasa, kemudian dengan obsesi pada desain hebat, dan akhirnya dengan penempatan merek Ferrari yang jenius, Ferrari kini menjadi merek mobil paling ikonik di dunia. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir episode, yaitu pelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari kebangkitan Ferrari. Pelajaran nomor 1, seorang pria besar pernah berkata, tidak ada yang bisa menggantikan ketekunan bakat tidak bisa, karena banyak orang berbakat gagal. Jenius tidak bisa, karena jenius yang tak dihargai adalah klise. Pendidikan tidak bisa, karena dunia penuh dengan orang terdidik, tapi gagal. Ketekunan dan determinasi adalah kekuatan yang paling ampuh. Dalam kasus ini, passion dan ketekunan tanpa henti, Enzo Ferrari mengubah seorang anak miskin menjadi jutawan, meski menghadapi 2 perang dunia dan depresi besar. Pelajaran nomor 2, pendidikan bukan hasil dari universitas besar, melainkan dorongan yang tak tergoyahkan untuk belajar dan menguasai suatu keterampilan. Meski Enzo putus sekolah, dorongannya untuk mempelajari teknik mesin membuatnya menjadi salah satu insinyur otomotif terbaik yang pernah ada. Pelajaran terakhir, ketika keunggulan dan penempatan merek dilakukan dengan benar, mereka bisa mengubah simbol menjadi lencana kehormatan dan komoditas menjadi koleksi yang berharga. Dalam kasus ini, sementara Enzo Ferrari membangun mobil terbaik di dunia untuk menjadikan logo Ferrari sebagai lencana kehormatan, Montezemolo mengambil lencana kehormatan itu dan menempatkan Ferrari di pasar gaya hidup. Sehingga hari ini, Ferrari mampu mematok margin yang luar biasa di pasaran. Inilah cerita dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kebangkitan Ferrari. Saya harap kalian mendapatkan sesuatu yang berharga dari studi kasus ini. Itu saja dari saya hari ini. Jika kalian belajar sesuatu yang berharga, pastikan tekan tombol like untuk membuat saya senang, dan untuk lebih banyak studi kasus bisnis dan politik yang menarik, silakan subscribe ke channel kami.
Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.